Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Kita akan melanjutkan playlist pembelajaran Selenium dengan backend bahasa pemrograman JavaScript. Dan di video kali ini kita akan belajar untuk mengekstrak data menggunakan Selenium. Nah, sebelumnya kita buka lagi project yang kemarin kita telah buat ya. Nah, untuk percobaannya kita akan mengekstrak produk yang ada di Tokopedia. Jadi, studi kasusnya kita akan masuk ke Tokopedia. Setelah itu kita akan memasukkan salah satu keyword. Di sini saya akan contohkan menggunakan keyword kerudung. Setelah itu kita akan ekstrak si judul produk di sini ya. Nah, kita langsung aja buat ya. Ini project yang kemarin kita hapus dulu aja, yang sekiranya kita tidak akan pakai. Yang ini bekas tab kita hapus dulu aja. Lalu yang ini juga kita sampai sini. Ini terus ke atas kita hapus. Nah, ini kita aktifkan. Nah, buka tab pertama kita masuk ke Tokopedia. Jadi ini kita copy Tokopedia. Nah, setelah itu kita akan memasukkan keyword ke dalam pencarian si Tokopedia-nya. Kita buka lagi si inspect-nya, kita lihat expatnya itu seperti apa. Kita lihat di sini. Input. Nah, kita buat di sini Ctrl F, kita tes aja. Input kurung kotak add di sini lihat mana. Nah, data unify search kita copy aja ini. Nah, sampai situ. Setelah itu kita masukkan di sini. Ini jangan lupa si kutipnya. Nah, kalau udah nyambung berarti kita tinggal copy aja. Kita masukin di sini. Oh, ternyata ini masih yang kemarin ya. Nah, ini sama ya. Lalu kita akan memasukkan keyword kerudung. Setelah itu kita tekan tombol enter. Nah, setelah itu kita buat di sini jeda ya supaya tidak tidak terlalu cepat gitu ya perpindahan si scriptnya. Kita buat jeda di sini. Await driver sleep. Nah, jedanya kita buat misalkan 2 detik. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengekstrak data kita bisa seleksi dulu si elemen yang akan kita ekstrak nih. Misalkan yang ini ya. Produk yang pertama ini kita buka inspect-nya, setelah itu kita masukkan ke sini, kita lihat si ID-nya. Ini kita hapus dulu aja, ini supaya enak, kita lebarkan dulu. Kita lihat di sini data test ID. Nah, di sini kita bisa sebenarnya expatnya lewat sini, hanya saja di sini tidak. Kita lihat ya, kita lihat dulu kelasnya apakah sama semuanya. Kita masukkan underscore div. Nah, sini kita copy data test ID-nya sampai sini. Nah, sampai sini kita copy. Jangan lupa di dalam kurung kotaknya kita masukkan add. Kita lihat di sini ada muncul 3. 1, 2, 3. Cuman 3 ya. Sedangkan ini produknya banyak nih. Jadi kita tidak bisa lewat sini nih. Jadi harus dari mana dong? Kita ambil dari si div-nya. Dari si ibunya. Kita geserkan di sini, kita lihat di sini. Scroll ke atas. Sekira-kiranya mana nih? Nah, ini ya si div-nya. Tuh, muncul kotak semuanya ya. Berarti sumbernya dari sini. Hanya saja ini kan datanya random ya. Jadi kita tidak bisa lewat sini. Kita coba turun ke bawah yang ini. Coba kalau lewat sini bisa nggak? Ini kita copy aja produk papernya. Sama ya data test ID. Kita masukin di sini. Kita tes dulu aja. Nah, ini ada 13 ya. Tuh. One of 13. Nah, bisa berarti lewat sini. Sekarang gimana kalau misalkan lewat sini, bisa nggak nih? Kita copy aja. Kalau misalkan 13 kita lewat sini aja. Nah, sama aja ya, berarti 13. Nah, berarti kita bisa pakai yang ini nih. Lalu gimana nih kalau misalkan kita mau geser nih? Ini kan data ke-1, data kedua, data ketiga. Ya gampang, kita tinggal tambahin aja indeks di belakangnya. Hanya saja di depannya sini kita bungkus pakai kurung buka ya. Nah, kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu kita masukin indeksnya. Misalkan kita mau ekstrak yang ini, kita masukin aja indeks pertama. Tuh, masuk ke sini ya. Kalau misalkan mau indeks kedua berarti
geser ke yang sini. Kalau misalkan ke yang 13 berarti ganti aja ini jadi 13, maka akan mengekstrak yang sini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita copy aja semua. Nah, lalu kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk mengekstrak data kita bisa menggunakan metode find element seperti ini nih. Kita langsung aja ya buat. Kita await driver, kita panggil method find element. Berhubung ini metode, berarti ada kurung bukanya. Setelah itu kita masukin by dot, kita panggil lagi metode nih. Metode apa? Expand ya. Expand, setelah itu berhubung expand juga metode, kita masukin lagi si kurung buka. Nah, di dalam sini kita masukin si string expand yang barusan kita buat. Cara memasukkannya bisa memakai kutip 1 atau kutip 2. Nah, seperti ini. Kita masukin di sini. Nah, setelah itu untuk mengekstrak data kita bisa menggunakan metode .get text. Nah, berhubung ini metode ini harus ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, kita akhiri pakai titik koma. Tapi di sini ada yang salah nih. Kenapa? Di sini ada kutip, di sini juga ada kutip nih. Maka yang ininya tidak menjadi string. Jadi gimana solusinya? Solusinya gampang, kita ganti aja pakai backtick. Nah, sampai sini kita ganti backtick tuh. Maka kelihatan ya perubahannya tuh. Nah, setelah itu gimana nih cara memunculkan si yang kita ekstrak ini? Nah, untuk memunculkannya kita masukkan dulu si yang ini ke dalam sebuah variabel. Kita buat dulu di sini variabel let. Misalkan nama variabelnya nama produk sama dengan. Nah, setelah itu langsung aja kita panggil pakai console log untuk mengecek ya. Console.log kita panggil si nama produk. Nah, seperti itu kita Ctrl S. Sekarang kita jalankan new terminal, kita ganti terminalnya pakai Git base. Nah, kita langsung aja panggil node spasi nama filenya test.js, enter. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Nih, masuk ke kerudung, masuk ke sini. Setelah itu kita lihat di sini. Nah, langsung tuh hasil dari si ekstraknya. Hanya saja berhubung kita mengekstraknya dari lokasi div-nya, maka teks semua yang ada di dalam div-nya atau di dalam kolomnya itu terekstrak semuanya. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan kita maunya si judulnya aja. Nah, sebetulnya kita bisa manipulasi aja si hasil stringnya. Hanya saja agak ribet ya di sini karena ada enter seperti itu. Jadi solusinya kita akan ekstrak lagi menggunakan atribut. Kita lihat di sini ada nggak yang kira-kira hanya memunculkan si judulnya aja. Nah, ada ya di sini ya, title sama dengan Zaskia Meka. Nah, di sini. Jadi ini kan yang kita seleksi ada di sini nih posisinya ya. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke sini, gimana nih? Caranya kita masukin aja di sini garis miring lagi. Setelah itu ini berhubung di sini masuk ke div, kita masukin aja div. Nah, posisi kita ada di sini. Kita akan masuk lagi nih ke dalam div yang ini. Jadi kita masukin lagi div. Nah, kita posisinya ada di sini nih. Kita harus masuk lagi ke dalam div-nya. Tapi di sini div-nya ada 2 nih. Ada 2 anak nih. Tuh. Yang title produknya itu ada di div kedua. Gimana nih caranya? Caranya sama, kita masukin div aja di sini, div lagi. Tapi di sini kita tambahin si indeksnya. Kita kurung kotak buka dan kurung kotak tutup. Setelah itu kita masukin 2. Karena kita akan masuk ke div yang kedua, ke anak div yang kedua. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke tipe A. Garis miring lagi ke tipe A. Nah, sekarang kita sudah ada di posisi ini. Kalau sudah seperti ini enak nih, karena kita bisa langsung mengekstrak si title-nya. Nah, kita copy aja ini supaya aman. Kita copy. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Kita ganti yang ini semuanya. Nah, seperti itu. Lalu di sini di belakangnya kita ganti, bukan pakai metode
get extract lagi, tapi kita pakainya get attribute. Kita klik aja yang ini. Setelah itu berhubung di sini get attribute itu bentuknya metode, kita perlu kurung buka dan kurung tutup. Setelah itu apa nih yang akan kita ekstrak? Kita kan akan mengekstrak si title ya. Jadi kita tinggal masukin aja title di sini. String title. Nah, sudah seperti ini. Kita jangan lupa ditutup ya. Kita save and close. Sekarang kita coba running lagi. Kita masuk ke konsol, kita panah ke atas saja, kita enter. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada yang error nih sedikit nih. Kita lihat errornya apa. Nah, no such element unable to located. Artinya elemennya itu tidak terdeteksi ya. Kita coba cek lagi yang errornya di mana. Kita copy lagi ini. Takutnya tadi kita tidak benar ya copy pastenya. Kita masukin lagi di sini. Tapi benar ya. Berarti yang errornya itu biasanya ada di jedanya nih, di sini nih. Coba kita taikan dulu jadi 3 detik. Kita save and close. Sekarang kita running lagi. Kita tunggu sebentar. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, sudah tidak terjadi error ya. Ini muncul si nama produknya tuh langsung ya. Berarti tadi betul errornya itu ada di si jeda waktunya. Supaya lebih jelas kita coba lagi nih. Kita coba pakai situs lain. Misalkan kita ganti situsnya pakai Shopee deh. Shopee.co.id. Kita masukin lagi di sini sama masukin keyword di sininya. Nah, kita ganti aja ini copy. Nah, supaya enak ini kita copy dulu aja. Kita paste di sini, tapi yang ini kita komentari. Cara komentarinya kita blok aja semua. Setelah itu kita tekan kontrol dan garis miring ya. Maka secara otomatis akan dikomentari. Jadi kodenya ini tidak akan berjalan. Ini kita copy lagi si URL-nya, kita masukin di sini. Setelah itu kita akan input keyword di sini. Kita tekan aja di sini Ctrl F, kita buat lagi si expatnya. Kita lihat di sini expatnya ini ya kayaknya. Ini kita coba aja, kita copy. Input kurung buka kurung tutup, add, kita masukin keywordnya. Nah, sudah ya. Kita copy, kita masukin di sini, kita ganti. Nah, keywordnya sama, kita pakai kerudung aja. Setelah itu kita lihat ID-nya. ID si si judulnya ya. Kerudung. Nah, kita masukin di sini. Nah, Shopee lebih parah dari Tokopedia. Kelasnya ini random banget ya. Jadi kita tidak bisa langsung lewat sini nih. Seperti biasa kita akan lewat div si kotak produknya. Kita cari aja satu persatu. Nah, sepertinya yang ini ya. Kita coba copy aja data SQL sampai linknya. Nah, di sini ya, kita paste di sini. Nah, ini bukan input ya tipenya. Tipenya div. Oh, bukan, tipenya A. Nah, kita lihat ada 15 produk, berarti kita bisa lewat sini nih. Hanya saja kita mau masuk ke si title-nya nih. Kita lihat title-nya ada di mana nih. Kita coba buka satu persatu. Nah, title ada di sini ya. Berarti kita coba di sini masuk ke mana nih? Kita posisi kita di sini kan. Kita masuk lagi ke tipe data div. Kita masukin di sini div. Kita masuk di sini. Setelah itu kita masuk lagi ke div lagi nih. Kita masuk lagi div. Nah, sama, kita masuk lagi ke dalam div. Nah, sekarang kita posisinya ada di sini. Setelah itu kita masuk lagi ke dalam div lagi nih. Div. Nah, tinggal masuk lagi satu lagi ke tipe data image.
atau IMG. Kita masuk IMG. Nah, posisi kita sekarang ada di sini ya. Tapi supaya bisa digeser berarti ininya kita bungkus dalam kurung buka. Nah, sampai sini. Nah, setelah itu kita masukin indeksnya supaya bisa digeser ya. Nah, posisi kita di sini kalau misalkan kita mau ekstrak yang kedua, data produk yang kedua, kita berarti masukin di sini 2. Nah, sama ya. Kita coba pakai data yang satu aja. Ini kita copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Kita paste di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lihat atributnya apa nih yang akan kita ekstrak ini ya. Tipenya ALT. Berarti kita tinggal ganti aja di sini jadi ALT. Nah, sekarang kita coba Ctrl S, setelah itu kita jalankan projectnya. Kita enter. Hasilnya seperti apa? Kita lihat. Tunggu. Kita lihat di sini hasilnya. Nah, jilbab sporty hijab instan. Nah, sudah terekstrak ya. Berarti si nama produknya. Misalkan kita ingin mengekstrak apa nih? Mengekstrak si link fotonya. Bisa. Berarti di sini kita copy dulu aja yang ini. Kita enter di sini. Kita ganti nama produknya jadi link foto, link produk, foto produk lah, foto produk. Tapi foto produk tipe atributnya itu SRC, berarti kita ganti di sini jadi SRC. Kita Ctrl S lagi, kita coba panggil sekarang 2 kali, console log produk, nama produk, setelah itu foto produk. Ctrl S, sekarang kita panggil lagi projectnya, enter. Kita tunggu. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, sudah terekstrak ya. Nama produk dan si foto produknya. Nah, kira-kira begitulah cara ekstrak data menggunakan Selenium ini. Memang sedikit agak rumit ya dibanding web automation yang sebelumnya kita telah pelajari. Tapi saya yakin ketika kita sering latihan, sering mencoba, dan sering error juga, mungkin kedepannya kita akan lancar dalam menggunakan si Selenium ini. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.